Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Yudhistira. Saya adalah peserta Latsar CPNS Kapuas Hulu tahun 2022. Saat ini saya akan membawakan presentasi mengenai analisis isu kontemporer. Baiklah, kita mulai dari apa itu kontemporer. Kontemporer yang dimaksud di sini adalah sesuatu hal yang modern, yang eksis dan terjadi dan masih berlangsung sampai saat ini. Kita sebagai seorang ASN wajib memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu kontemporer yang berguna untuk menambah wawasan strategis PNS dengan menyadari pentingnya modal insani, dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan dalam menjalankan tugas jabatan sebagai PNS profesional sebagai pelayan masyarakat. Saat ini, bangsa Indonesia sedang berhadapan dengan dilema antara globalisasi dan etnik nasionalisme yang harus disadari sebagai perubahan lingkungan strategis. Contoh-contoh isu kontemporer saat ini. Yang pertama, korupsi. Yang kedua, narkoba. Ketiga, terorisme dan radikalisme. Keempat, money laundering. Yang kelima, ada proxy war. Yang keenam, ada mass communication, terdiri dari cybercrime, hate speech, dan hoax. Kita mulai dari isu pertama, yaitu korupsi. Korupsi sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sekarang ini tidak hanya di kalangan elit pemerintahan, namun hampir seluruh elemen penyelenggara negara terjangkit virus korupsi yang sangat ganas. Peningkatan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia membuat pemerintah memberikan respon dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal pengaturan tentang tindak pidana korupsi. Tidak hanya dalam perundang-undangan nasional, bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi pada tahun 2003 dengan turut berpartisipasi dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tujuannya yaitu untuk menentang korupsi di dunia. Saat ini, ketika kekuasaan itu disalahgunakan untuk kepentingan pribadi yang tujuannya untuk memanipulasi seolah-olah kekuasaan itu masih digunakan untuk kebaikan bersama, jelas korupsi adalah memanipulasi kebaikan bersama untuk kepentingan oknum tertentu. Selain itu, di tempat kerja sering kita jumpai yang dinamakan gratifikasi. Gratifikasi diartikan sebagai pemberian dalam arti luas dan tidak termasuk janji. Gratifikasi sendiri dapat dianggap sebagai suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Berikut contoh dari gratifikasi. Aduh, benar nih berkas-berkasnya. Gak akan selesai nih dalam satu hari. Gimana ya? Aku coba di rumah bapak itu dulu lah. Yang kedua yaitu narkoba. Di kalangan masyarakat luas secara umum kita kenal bahasa narkoba dan narsa, di mana keduanya mempunyai kandungan makna yang sama,
Kedua istilah tersebut sama-sama digunakan dalam dunia obat-obatan atau untuk menyebutkan suatu hal yang bersifat adiktif. Adiktif sendiri artinya yaitu yang mengakibatkan ketergantungan apabila disalahgunakan atau penggunaan yang tidak sesuai dosis yang dianjurkan oleh dokter. Perkembangan kejahatan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di lintas belahan dunia sungguh luar biasa dahsyatnya, tanpa mengenal batas negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dan komunikasi mendorong semakin mudahnya perpindahan orang, barang, dan jasa dari suatu negara ke negara lain. Perkembangan global telah mengubah karakteristik kejahatan dari yang semula domestik bergeser menjadi kejahatan lintas batas negara. Dari kondisi tersebut, Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo pada tanggal 9 Desember 2014 menyampaikan kekhawatirannya dengan menyatakan Indonesia darurat narkoba dan kemudian memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintahan, baik kementerian ataupun lembaga, termasuk pemerintah daerah, khususnya Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sebagai agen pelaksana dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama membangun kesadaran anti narkoba. Isu yang ketiga yaitu terorisme dan radikalisme. Pada saat ini, sungguh banyak aksi-aksi terorisme yang mengatasnamakan suatu oknum agama. Padahal, pada nyatanya tidak ada satupun agama yang mengajarkan kekerasan seperti hal tersebut. Jadi, jangan sampai kita terpecah belah karena perpecahan mengenai terorisme ini banyak menyangkutkan agama-agama tertentu. Karena terorisme tersebut adalah musuh semua keyakinan. Isu yang keempat yaitu money laundering. Istilah money laundering dalam terjemahan bahasa Indonesia adalah aktivitas pencucian uang. Terjemahan tersebut tidak bisa dipahami secara sederhana karena akan menimbulkan perbedaan cara pandang. Dengan arti yang populer, bukan berarti uang tersebut dicuci karena kotor seperti sebagaimana layaknya mencuci pakaian kotor. Dalam bahasa Indonesia, terminologi money laundering ini sering juga dimaknai dengan istilah pemutihan uang atau pencucian uang. Dengan demikian, uang ataupun harta kekayaan yang diputihkan atau dicuci tersebut adalah uang atau harta kekayaan yang berasal dari hasil kejahatan, sehingga diharapkan setelah pemutihan atau pencucian tersebut, uang atau harta kekayaan tadi tidak terdeteksi lagi sebagai uang hasil kejahatan, melainkan telah menjadi uang atau harta kekayaan yang halal seperti uang-uang bersih ataupun aset berupa harta kekayaan bersih lainnya. Secara umum, ada 3 tahapan tipologi dalam money laundering. Pertama, penempatan, kedua, pemisahan, ketiga, penggabungan. Tapi, pada prinsipnya, ketiga tahapan tersebut menjauhkan atau memutuskan 3 mata rantai kejahatan, yakni hasil kejahatannya, perbuat pidananya, serta pelaku kejahatannya. Selain menggunakan sistem keuangan yang kompleks, pelaku pencucian uang seringkali memanfaatkan kelemahan sistem hukum yang pada umumnya dilakukan dengan memanfaatkan high risk country, high risk business, dan high risk product. Isu selanjutnya yaitu proxy war atau perang proksi. Indonesia sendiri pernah punya pengalaman pahit dalam perang proksi ini. Dalam kasus lepasnya Provinsi Timur Timur di Indonesia lewat referendum. Indonesia sebelumnya sudah diserang secara diplomatik dengan berbagai isu pelanggaran HAM oleh berbagai lembaga non-pemerintahan internasional serta sekutu-sekutunya di dalam negeri. Berbagai pemberitaan media asing sangat memojokkan posisi Indonesia pada saat itu. Pihak eksternal tampaknya sudah sepakat dengan skenario bahwa Indonesia harus keluar dari Timur Timur. Ketika akhirnya diadakan referendum di bawah penguasaan PBB di Timur Timur, petugas pelaksana referendum yang seharusnya bersifat netral ternyata praktis didominasi mutlak oleh kubu pro kemerdekaan, sehingga akhirnya lepaslah Timur Timur dari tangan Indonesia. Nah, pada saat ini
Contoh proxy war yang sangat dekat dengan kita yaitu demam Korea, di mana banyak anak-anak muda yang sangat antusias dalam menghadapi demam Korea. Sedikit-sedikit mengikuti gaya Korea, tapi tidak semua yang menyukai Korea atau demam Korea masuk dalam proxy war. Hanya saja, jika generasi-generasi muda kita mengikuti segala gaya busana, budaya, cara bahasa, cara berperilaku, mungkin akan terjadi proxy war. Kita tidak ingin perpecahan terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, rasa nasionalisme mesti ditingkatkan pada generasi-generasi muda kita. Isu selanjutnya adalah mass communication atau komunikasi massa. Komunikasi massa sejatinya merupakan bagian dari sejarah perkembangan peradaban manusia. Manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi satu sama lain. Memiliki kebutuhan untuk bertukar pesan dan menyampaikan informasi melalui media tertentu. Adapun yang dimaksud dengan komunikasi massa adalah pesan yang dikomunikasikan melalui media massa pada sejumlah besar orang. Komunikasi massa ini memiliki masalah juga, yaitu ada cybercrime, hate speech, dan hoax. Contoh dari mass communication yang pertama yaitu cybercrime. Cybercrime sendiri adalah berbagai macam akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Dengan kata lain, kejahatan cyber merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya. Sasaran kejahatan cyber ini adalah komputer yang terhubung ke jaringan internet. Cybercrime dilakukan dengan berbagai tujuan, mulai dari iseng hanya untuk mengetes kemampuan hacking, hingga kejahatan serius yang bisa merugikan korbannya secara finansial. Selanjutnya ada hate speech atau ujaran kebencian. Ini adalah bentuk provokasi, hinaan, atau hasutan yang disampaikan oleh individu ataupun kelompok di muka umum atau di ruangan publik dan merupakan salah satu bentuk kejahatan dalam komunikasi massa. Biasanya, sasaran hate speech ini mengarah pada isu-isu sempit seperti suku bangsa, ras, agama, etnik, orientasi seksual, hingga gender. Ujaran-ujaran yang disampaikannya pun biasanya sangat bias dan tidak berdasarkan data objektif. Dampak yang ditimbulkan menjadi sangat luas karena berpotensi memecah belah rasa persatuan, pluralisme, dan kebinekaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya ada hoax. Hoax adalah berita atau pesan yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan atau bohong maupun palsu, baik dari segi sumber maupun isinya. Sifatnya lebih banyak mengadu domba kelompok-kelompok yang menjadi sasaran dengan isi pemberitaan yang tidak benar. Jadi, mulai sekarang kita bijak-bijak menggunakan media sosial agar tidak ada perpecahan di negara kita yang tujuannya adalah Indonesia 1, NKRI 1. Sekarang kita sudah selesai membahas beberapa isu-isu kontemporer. Sebagai seorang ASN, sebaiknya kita mampu menganalisis